Apa saja yang terjadi kepada seorang hamba ketika menghadapi sakaratul maut, kematian, serta apa saja yang menimpanya setelah kematian. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah di alam kubur atau alam barzah sungguh mengerikan karena kondisi yang gelap dan sunyi menambah suasana semakin menakutkan. Setelah menempuh kehidupan sebagai manusia, kini sang jasad siap menyatu kembali dengan bumi. Berbahagialah bagi yang beramal soleh selama di dunia, maka kuburannya akan ditempati oleh sang mayit akan menjadi taman-taman surga yang indah luar biasa. Namun berbeda 180 derajat bagi yang ingkar kepada Allah semasa hidupnya, maka kuburannya akan ditempati akan menjadi lubang-lubang dari api neraka yang mengerikan. Lalu, bagaimana sesungguhnya perjalanan ruh mulai sejak menghadapi kematian sampai ditempatkan di liang lahat sehingga mendapatkan beragam nikmat kubur? Dalam kaitan ini, kita tidak bisa mengira-ngira atau meraba-raba kecuali melalui informasi yang didapat dari ayat Al-Quran dan penjelasan hadis sahih. Hadis tersebut antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Dikomentari oleh Al-Hakim, hadis ini memenuhi kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini pun diakui oleh Al-Jahabi. Berikut adalah intisari kisahnya. Dalam riwayat itu diceritakan bahwa pada suatu hari baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat mengantar satu jenazah sahabat Ansor. Setibanya di pemakaman, karena proses penggalian liang lahat yang belum selesai, Rasulullah SAW akhirnya duduk di atas satu gundukan tanah sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabat duduk di sekitarnya, mereka tak berani bicara sepatah kata pun karena takut akan ada hal penting yang akan disampaikan Nabi SAW kepada mereka. Kemudian Nabi SAW mengorek-ngorek satu gundukan tanah. Lantas beliau menengadah ke langit dan kembali menunduk. Begitu beliau melakukannya hingga 3 kali. Tak lama berselang, beliau bersabda di hadapan para sahabat, "Kalian harus memohon perlindungan dari siksa kubur." Kemudian beliau berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri," hingga 3 kali. Doa itu pula yang menjadi pembuka hadis panjang yang menggambarkan bagaimana keadaan seorang hamba sejak awal kematian hingga dimasukkan ke liang lahat, ditinggalkan oleh keluarga yang mengantarnya, serta menghadapi fitnah dan nikmat kubur. Lantas, apa saja yang terjadi kepada seorang hamba ketika menghadapi sakaratul maut, kematian, serta apa saja yang menimpanya setelah kematian? Diungkap dalam hadis di atas bahwa keadaan manusia yang dijemput kematian ada 2 keadaan, keadaan orang mukmin dan orang kafir. Mengapa dibedakan? Sebab di antara keduanya terpaut keadaan yang jauh berbeda. Kematian hamba mukmin. Diceritakan hamba yang beriman ketika akan meninggalkan alam dunia ditemui rombongan malaikat langit. Lagi pula, malaikat yang menemuinya juga tampak dalam rupa yang terbaik dan berpakaian yang terbaik. Wajah mereka juga ceria, bercahaya, dan berseri-seri. Di tangan mereka tampak kain kafan dan minyak wangi dari surga yang akan dipergunakan untuk membungkus dan membalut ruh si hamba mukmin tadi. Karenanya, tak heran jika ada seorang hamba yang jasadnya semerbak wangi setelah meninggalnya. Itu menunjukkan bahwa hamba tersebut termasuk hamba mukmin yang ruhnya dimasukkan kain kafan
yang sudah dibalur minyak wangi dari para malaikat tadi. Kemudian, wanginya jasa seorang hamba mukmin juga dialami langsung oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjalani perjalanan Isra Mi'raj. Olehnya tercium satu aroma yang sangat wangi. Karena penasaran, beliau bertanya kepada malaikat Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril, itu adalah aroma wangi yang keluar dari kuburan Siti Masyital, seorang perempuan yang merawat anak-anak Fir'aun, dan demi mempertahankan akidah dan keimanannya kepada Allah, Masyital rela dihukum oleh Fir'aun dengan cara dimasukkan ke dalam minyak panas bersama anak-anaknya hingga ajal menjemputnya. Perjalanan malaikat langit turun ke hadapan hamba mukmin yang hendak dicabut nyawa. Sebagian orang soleh bisa menyaksikannya dan menceritakan kejadian yang disaksikannya, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa. Saat malaikat langit dan Jibril mencabut nyawa duduk di dekat kepala orang yang hendak dicabut, ia berkata kepada si hamba, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dengan ridha dan diridhoi." Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Begitu disampaikan seperti itu, ruh si hamba pun tak bisa menolak. Ia perlahan keluar dari jasad, mengalir bagaikan air dari cermin. Kondisinya jernih dan bersih. Setelah itu, semua malaikat langit dan malaikat bumi pun mengiring kepergiannya. Pintu-pintu langit pun segera dibuka. Semua pintu berharap agar Allah menjadikan dirinya sebagai jalan lewat ruh si hamba. Ketika ruh si hamba berhasil dikeluarkan malaikat maut, para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tak membiarkan sekejap pun ruh tersebut. Mereka segera mengambil si ruh lalu menyimpannya di atas kain kafan yang sudah dilumuri minyak-minyak wangi dari surga. Demikian sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Setelah ruh berpisah dari jasad, terciumlah aroma wangi hampir memenuhi seantero dunia. Namun hanya hamba yang dikehendaki yang dapat menciumnya. Rasulullah sendiri telah menggambarkan melalui salah satu sabdanya, aroma wangi yang keluar dari ruh hamba mukmin bagaikan aroma minyak kasturi yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Setelah berhasil menggenggam ruh si hamba, para malaikat lantas bertolak ke langit paling atas. Di perjalanan, setiap kali bertemu dengan kumpulan malaikat, mereka ditanya tentang ruh yang tercium wangi yang mereka bawa tadi. Salah satu dari mereka menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Tak lupa mereka memanggil nama hamba tersebut dengan panggilan yang terbaik yang pernah terdengar di muka bumi. Setiba di langit dunia, para malaikat pembawa ruh memohon izin kepada para malaikat penjaga langit dunia. Setelah diizinkan, mereka diiring oleh para malaikat langit dunia hingga ke langit berikutnya. Demikian seterusnya hingga sampai di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Rabbul Izzati berfirman, "Tuliskan nama hambaku ini pada Iliyin." Sebagaimana yang diungkap dalam Al-Quran, "Tahukah engkau apakah Iliyin itu? Itulah kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah." Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 19-21. Setelah dituliskan nama sang hamba dalam Iliyin, kemudian disampaikan kepada para malaikat, "Kembalikan lagi ruh hamba itu ke bumi, sebab kami berjanji kepada manusia akan menciptakan, mengembalikan, dan membangkitkan mereka di bumi." Hal itu seperti yang tersurat dalam Al-Quran, "Darinya tanah, itulah kami menciptakanmu, kepadanya lah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain." Quran Surat Toha ayat 55.
Roh pun dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke dalam jasad, sehingga ia bisa mendengar suara sandal saudara-saudara, kerabat, serta kolega yang mengantarkan dirinya yang bergas pulang menuju rumah masing-masing. Tak lama berselang, sang hamba didatangi dua malaikat, yakni Munkar dan Nakir, yang suaranya keras, lantang, dan mengagetkan. Si hamba didulukan, lantas ditanya 5 hal. Pertanyaan pertama tentang Tuhan yang disembahnya sewaktu di dunia. Pertanyaan kedua tentang agama yang dianutnya. Pertanyaan ketiga tentang nabi yang diikutinya. Pertanyaan keempat tentang kiblat yang jadi arah sholatnya. Dan pertanyaan kelima tentang pemimpin atau kitab yang diikutinya. Semua pertanyaan menunjukkan fitnah kubur sekaligus fitnah terakhir yang dilalui oleh seorang hamba mukmin. Pada saat itu, tiada artinya kecerdasan, tipu daya, dan kebohongan mulutnya. Seandainya ada seorang kafir yang sejak di dunia menghafal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka tetap tidak ada gunanya. Sebab yang akan menjawab adalah amal baiknya dan pertolongan Allah. Berkat keduanya, insya Allah ia akan bisa menjawab dengan teguh, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Setelah itu terdengar ada suara panggilan dari langit, "Hambaku benar." Maka dihamparkanlah satu taman dari surga untuknya, beri pakaian dari surga. Buka satu pintu surga, maka datanglah kepadanya aroma wangi dari surga, dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Hilang suara tadi, datang kepadanya satu sosok yang menyerupai laki-laki. Laki-laki itu sangat tampan dan menyenangkan. Pakaiannya sangat bagus dan menyampaikan kabar gembira kepada si hamba. Ketika ditanyakan siapa laki-laki itu sebenarnya, maka diketahui bahwa ia adalah jelmaan dari amal soleh yang diperbuatnya semasa di dunia. Sementara keluarga dan anak-anaknya tak satu pun yang menemani. Yang tetap bersamanya adalah amal kebaikan dan kesolehannya. Saking nikmatnya si hamba di alam kubur, sampai-sampai ia memohon kepada Allah agar segera didirikan kiamat. Tujuannya agar dirinya segera menikmati nikmat yang lebih besar di negeri yang sangat indah, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dijanjikannya, disampaikan kepadanya, "Tenanglah, segala sesuatu juga ada waktunya. Jika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi, maka akan terjadi." Kematian hamba kafir. Sementara itu, perjalanan ruh orang kafir sungguh jauh berbeda dengan orang mukmin atau beriman. Ia dihampiri malaikat langit dengan wajah yang bengis dan keras. Mereka membawa masuk kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Para malaikat langit kemudian duduk di dekat kepala hamba kafir yang hendak dicabut nyawanya. Kedatangan malaikat langit disusul langsung oleh malaikat Jibril. Dia memanggil, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah." Lalu seorang kafir ketakutan, nyawanya dicabut dengan paksa sebagaimana Allah berfirman, "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sekaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Quran Surat Al-An'am ayat 93. Saat itu, malaikat maut akan memukuli orang-orang yang tak beriman
agar nyawa mereka segera keluar dari tubuh. Allah menyebutkan hal tersebut dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 50-51. Allah berfirman, "Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, dan berkata, 'Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar,' tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya." Quran Surat Al-Anfal ayat 50-51. Kemudian ruh tersebut keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, "Ruh siapakah yang buruk ini?" Mereka menjawab, Fulan bin Fulan. dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia, hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Ketika itu, Rasulullah SAW membaca firman Allah, "Orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum." Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Merespon adanya ruh tersebut, Allah berfirman, "Tulis catatan amal hambaku di Sijjin, di bumi yang paling dasar." Kemudian dikatakan, "Kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya." Kemudian ruhnya dilempar hingga jatuh di jasadnya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, "Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Perjalanan ruh kafir selanjutnya sama seperti roh mukmin dikembalikan kepada jasadnya, namun dengan perlakuan yang berbeda, yaitu perlakuan sebaliknya dari mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita daripada siksa kubur yang sangat mengerikan, dan memasukkan kita kepada golongan hambanya yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.